Menurut kamu, apa ya tindakan kekerasan psikologis itu? Tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Apa saja contohnya kekerasan psikologis yang dialami oleh anak? Contohnya ada banyak sekali seperti membentak, sering memarahi, kemudian bohong, indoktrinasi, ancaman, kemudian tekanan, terlalu memberi tekanan kepada anak, mempermalukan anak di depan umum, itu termasuk dengan contoh kekerasan emosional. Siapa saja yang berpeluang melakukan kekerasan psikologis pada anak? Dari data Departemen Kesehatan itu sebagian besar pelaku merupakan anggota keluarganya sendiri. Kemudian ada juga orang lain yang notabene itu dekat sama anak. Bagaimana cara kita mengenali anak yang menjadi korban kekerasan psikologis? Mimpi buruk tanpa bisa dijelaskan penyebabnya, kemudian perhatian mudah teralihkan, dia tidak bisa fokus, banyak melamun, serta perubahan pola makan. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat dari kekerasan psikologis terhadap anak? Dampak kekerasan psikologis secara garis besar ya, itu ada gangguan emosi yang tidak stabil, kemudian mood yang kadang itu memburuk. Misalkan sebagai contoh, anak yang sering dimarahin itu akan berakibat menjadikan anak yang kasar dan agresif. Kemudian anak yang sering menerima kekerasan verbal seperti ancaman atau misalkan dipermalukan di depan umum, itu dapat mengubah perilaku anak, seperti dia tuh punya pelarian kayak menyakiti orang lain. Selain itu juga dia juga berpeluang menjadi tukang bully juga nantinya ketika tumbuh dewasa. Kemudian efek dari anak yang sering dibentak itu tentunya anak akan merasa sakit hati, takut, dan juga sedih karena orang tuanya membentak. Hal itu dapat menyebabkan masalah psikologis yang lebih dalam, bahkan terjadi hingga dirinya dewasa. Masalah tersebut juga dapat meningkatkan gejala depresi dan kecemasan nantinya bagi anak. Apa yang harus kita lakukan kalau kita itu kelepasan membentak anak? Yang harus kita lakukan saat kita itu keceplosan ya membentak anak, yang pertama adalah kita harus tenangin diri dulu. Kemudian tidak segan untuk minta maaf sama anak. Kita mengakui kesalahan kalau kita itu telah membentak anak. Kemudian berikan pengertian kepada anak, kenapa kita membentak dia. Bagaimana cara menghadapi trauma pada anak yang mengalami korban kekerasan psikologis? Yang pertama, jauhkan anak dari tempat kekerasan terjadi. Kemudian yang kedua, berikan rasa aman. Biarkan anak tetap bersosialisasi. Kemudian ada alihkan perhatian anak dengan kegiatan yang positif. Meminta bantuan ahli atau psikolog untuk psikoterapi. Kemudian terus berikan dukungan kepada anak berupa dukungan positif. Bagaimana cara menghindarkan diri kita dari tindak kekerasan psikis ya? Cara menghindarkan diri dari tindak kekerasan psikis itu kita berusaha mengelola emosi kita dulu, menahan emosi agar kita tidak mudah marah. Kemudian kunci yang kedua, kita itu harus memposisikan diri selalu berada di lingkungan orang yang cinta damai dan tidak memiliki perilaku tindak kekerasan apapun. Yang kemudian itu penting banget, ini kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada juga memperbanyak melakukan hal-hal positif sehingga kita tuh lupa kalau kita tuh mau melakukan hal-hal negatif gitu.